Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Maharani dengan NIM C2486206058 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2C. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu ilmu sosial dan budaya yang diampu oleh Mister Sismi. Nah, jadi pada hari ini kita bakal ngobrolin satu fenomena yang lagi booming banget di Indonesia. Nah, tapi sebelumnya pernah gak sih kalian ngerasa kayak hidup kita tuh lagi ikut lomba? Entah siapa yang paling kaya, paling sukses, paling keren di media sosial. Well, welcome to the era of flexing. Tapi sebenarnya itu beneran keren atau justru tertekan? So, mari kita bahas bareng-bareng. Oke, jadi flexing itu secara sederhananya artinya pamer. Bisa pamer kekayaan, pencapaian, atau bahkan gaya hidup. Tapi, apakah semua pencapaian itu termasuk flexing? Nah, jawabannya tergantung niatnya. Kalau kamu posting biar ngasih semangat, biar ngasih motivasi ke orang lain, itu namanya inspiring. Tapi kalau tujuannya buat nunjukin aku lebih hebat daripada kamu, nah itu udah termasuk flexing negatif. Nah, menurut sumber dari Kompas.com tahun 2023, fenomena flexing meningkat karena pengaruh budaya digital dan gaya hidup yang instan. Orang perlu validasi, mau itu dari like, views, bahkan komen di medsos. Dan menurut CNN Indonesia tahun 2024, banyak konten flexing ternyata hanya buat pencitraan. Bahkan ada yang pakai barang sewaan. Teman-teman, flexing itu muncul karena beberapa alasan. Yang pertama, sudah pasti jelas pengaruhnya dari media sosial. Entah itu kita pengen dapat likes, dapat validasi, atau dapat komen dari orang lain. Nah, yang kedua itu ada yang fenomenal fear of missing out, atau yang sering kita dengar itu FOMO. Nah, FOMO ini intinya kayak kita tuh ikut-ikutan, seolah pengen kayak orang lain. Alasannya itu takut dibilang gak gaul lah, takut dibilang gak update. Menurut saya sebagai mahasiswa, flexing itu sebenarnya sah saja ya, asal tidak keterlaluan dan tidak berlebihan. Flexing juga sebenarnya bisa positif, asal tujuannya tepat. Kalau udah bikin orang lain minder atau bahkan utang demi konten, itu udah termasuk toksik. Jadi kita harus lebih fokus ke self improvement daripada pencitraan. Menurut data dari Based on Survey dari Katadata tahun 2023, ada sekitar 68% anak muda yang merasa cemas dan juga minder karena membandingkan dirinya sendiri dengan konten-konten flexing orang lain. Nah, ini tuh bisa mengganggu kesehatan mentalnya, bisa insecure lah, anxiety, bahkan depresi. Nah, secara budaya pun ini bisa menggeser nilai kesederhanaan yang selama ini dijunjung tinggi di Indonesia. Nah guys, biar kita gak terbawa arus sama yang namanya flexing, kita bisa mulai dari self-awareness. Tahu mana yang penting dan mana yang cuma pamer. Selain itu, edukasi juga penting banget, seperti literasi digital, nilai budaya lokal, dan juga gaya hidup yang sehat secara mental. Ingat, flexing itu bukan ukuran sukses, karena sukses itu soal kontribusi, bukan konsumsi. So guys, yuk kita bijak dalam bersosial media. Gak perlu flexing buat hanya pengen diakui, karena value diri kita itu bukan ditentukan dari apa yang kita punya, tapi dari apa yang kita berikan ke orang lain. Oke, thank you for watching. Tetap jadi versi terbaik kamu. Jangan lupa bahagia dan rendah hati. See you.